في هذا الكتاب ومنصوره بنية أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din wa talabul ilm. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ilal masjid, menuju ke masjid, la yuridu illa an yata'allam aw yu'allim, yang enggak ada tujuan kecuali kalau enggak belajar ya mengajar, maka disebutkan setiap langkah dia itu menggugurkan dosa-dosa, menaikkan derajat-derajat. Ini bagaimana seorang ketika niat hadir ke majelis ilmu, apalagi itu di masjid, maka sangat besar fadilahnya. Qala al-Imam Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa banihi al-Karim Sayyid Muhammad bin Ali al-Hasani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihima fid darin amin. الترهيب من قتل الإنسان نفسه أو غيره ظلما مسلما أو معاهدا. الترهيب ancaman, larangan daripada membunuhnya seseorang akan dirinya. Larangan seseorang itu untuk bunuh diri. Seseorang yang membunuh dirinya itu meninggal dengan ajal. Artinya bukan dia yang memiliki, punya kuasa atas nyawanya, tidak. Semua nyawa itu sudah ada ajalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka mereka enggak bisa untuk mengakhirkan sesaat atau memajukannya. Mengakhirkan dengan lari daripada kematian. Memajukan yaitu dengan cara bunuh diri. Itu tidak ada ajal itu tertunda atau tercepatkan, tidak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan, menunda suatu nyawa kalau sudah datang ajalnya. Bahkan jangankan manusia dan jin, hewan pun itu ajalnya ada. Kita mungkin mencet nyamuk depan kita, itu sudah ajalnya memang.
dan sudah menjadi salah satu akidah kita dalam rukun iman bahwasanya malaikat Israel mencabut nyawa setiap yang bernyawa, mau itu manusianya, mau itu jinnya, mau itu hewannya, ya, mau itu malaikatnya nanti, itu semua sudah ada tulisan masing-masing. Nafas kita ini sudah ada ketentuannya. Fulan selama hidup sampai wafat nafasnya sekian ratus ribu kali, nggak bertambah, nggak berkurang. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, innal abda la yatlubuhu ajaluh la yatlubuhu rizquh kama yatlubuhu ajaluh. Seorang hamba itu akan dikejar, dicari oleh rezekinya sebagaimana ajal dia mencari dia. Artinya rezeki dan ajal dua-duanya sudah ditentukan. Adapun seseorang yang kerja siang malam mendapat duit, itu bukan rezeki. Karena rezeki itu apa yang Anda manfaatkan, bukan yang Anda simpan. Seorang yang punya rumah banyak, ya ditempati satu aja. Ya. Punya mobil banyak, yang dia pakai satu aja. Walaupun itu mungkin gantian. Rezeki itu yang dipakai, bukan yang dimiliki. Tapi repotnya nanti di akhirat yang dihisab oleh Allah yang kita miliki. Yang akan ditanya oleh Allah itu yang kita miliki. Itu yang repot. Au ghairahu, atau membunuh orang lain, zulman, secara zalim, keluar dari secara zalim kalau itu perintah syariat. Sehingga dalam hal ini untuk menentukan ini baik atau buruk, akal ini nggak bisa. Ya, arti baik di sini kalau dapat pahala, buruk kalau dapat dosa. Itu akal nggak bisa. Akal ini nggak bisa menentukan ini baik dapat pahala, ini buruk dapat dosa, nggak bisa. Dia harus dibantu syariat. Dari hal ini akal ini harus tunduk pada syariat. Contoh membunuh. Apakah membunuh itu buruk? Tidak. Dilihat syariat yang menentukan. Seorang algojo yang dia ini memenggal kepalanya orang yang berhak untuk dipenggal, contoh dia pembunuh, sehingga turun hukum kisos, maka algojo tadi mendapat pahala karena dia menegakkan syariat Allah. Dia menegakkan syariat Allah. Membunuhnya dia itu dapat pahala, nggak dapat dosa. Dari sinilah akal harus tunduk. Orang tua mukul anaknya, apakah buruk atau baik? Akal nggak bisa pakai. Akal harus tunduk pada syariat. Kalau mukulnya untuk nyiksa, dosa. Tapi kalau mukulnya untuk mendidik dia, apalagi dia tidak sholat, padahal dia sudah umur 10 tahun, maka di sini orang tua dapat pahala, bahkan wajib. Nabi bersabda, wadribu ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah anak itu kalau enggak sholat ketika dia sudah umur 10 tahun. Berarti mukul anak dapat pahala karena perintah. Nah, dari sini akal sendiri enggak bisa menentukan baik buruk di dalam hal ini berpahala atau tidak, dosa atau tidak, tapi harus ikut syariat. Karena itulah dikatakan di sini membunuh orang lain secara dolim. Berarti kalau enggak dolim tidak apa-apa. Contoh al-gojo tadi, atau contoh seseorang yang dia berjihad, membunuh ini. Jihad ya istilahnya membunuh. Apakah dosa? Tidak, karena dia berjihad. Yang dia bunuh adalah orang kafir. Tidak dosa, bahkan berpahala. Ya. Musliman atau mu'ahada, baik itu muslim atau mu'ahad. Mu'ahad ini orang kafir yang mendapatkan pengamanan di negeri Islam. Tapi waktunya itu
ada tentunya, ada batasnya. Ini tamu ya istilahnya, ini tamu, nggak boleh di apa-apain. Itu namanya mu'ahad, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad tidak boleh untuk diganggu. Beda dengan kafir dhimmi hukumnya, apa jenisnya ya. Tapi kafir dhimmi juga sama hukumnya dengan mu'ahad, yaitu tidak boleh untuk diganggu. Sehingga Nabi bersabda, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi, maka dia telah mengganggu aku. Siapa kafir dhimmi itu? Kafir yang hidup di negeri muslim ya, tapi dia tunduk dengan aturan. Dia bayar jizyah, tunduk dengan aturan ya. Sehingga nanti ada atau aturan kafir dhimmi itu dalam bab fikih disebutkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sangat kasih sayang kepada kalian. Maksudnya kenapa kalian enggak kasih sayang pada diri sendiri, sementara Allah itu kasih sayang pada kalian? Bentuk kasih sayang Allah itu, orang yang bermaksiat pada Allah tetap dia makan, tetap dia dikasih nafas sama Allah, tetap jantungnya berdetak. Bahkan yang kafir sekalipun, yang kafir istilahnya nggak menganggap Allah sebagai Tuhannya, tetap Allah kasih rezeki dia. Tetap di dalam jaminan-jaminan rezeki itu Allah adakan. Ini bentuk kasih sayang Allah, bukan hanya kepada muslim. Ya. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulma, barang siapa yang melakukan itu membunuh dirinya, udwanan karena melampaui batas, wa dzulman atau berbuat zalim, fasawfa nuslihi nara, maka nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Diambil dari ayat ini, orang yang membunuh diri itu dosa besar. Tapi apakah itu mengeluarkan dia daripada Islam? Tidak. Bunuh diri tidak sampai membuat pelakunya kafir, kecuali kalau dia menghalalkan. Kalau dia nganggap bunuh diri itu halal, maka di sini hukumnya keluar dari Islam. Ya, nggak cuma bunuh diri, Pak. Orang yang menghalalkan minum khamr, orang yang menghalalkan zina, orang yang menghalalkan membuka aurat, itu semua hal-hal yang sudah disepakati. Apalagi sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Kalau dia langgar, dia yakini yang halal itu haram, yang haram itu halal, maka dia bisa keluar dari Islam, walaupun dia nggak pernah melakukan dosa itu. Ya, contoh ada orang sumpama nggak pernah dia minum khamr, tapi pendapatnya di hatinya dia minum khamr itu nggak apa-apa selama nggak bikin mabuk sumpama, selama nggak merusak akal. Nah, ini hukumnya naudzubillah membuat dia itu celaka selama-lamanya di akhirat. Kenapa demikian? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu diantara ayat bagaimana haramnya khamr. Nah, sehingga dalam hal ini orang yang mati bunuh diri tetap wajib disolati, ya, tetap wajib dikuburkan di kuburan muslim. Karena sebagian masyarakat berpendapat kalau mati bunuh diri ya sudah nggak boleh disolati. Nah, dia muslim, dosa besarnya urusan dia dengan Allah, tapi secara zahir dia masih muslim, ya. Kecuali kalau dia waktu hidup sempat keluar-keluar kalau bunuh diri itu halal. Sama kayak orang yang dia itu
sudah diketahui banyak orang ini nganggap dirinya nggak wajib sholat lagi. Dan ada itu. Ini orang ini Ustaz menganggap dirinya nggak wajib puasa Ramadan. Untuk dirinya nggak wajib zakat sudah. Walaupun dia orang punya harta yang wajib zakat. Yang seperti ini kalau dia tidak bertaubat sampai wafat, walaupun namanya nama Islami, tetap naudzubillah tidak kita hukumi dengan Islam. Artinya nggak boleh kita sholati dan nggak boleh dikuburkan di kuburan Islam. Kalau dia menampakkan ya. Tapi kalau dia nyimpen aja di hati ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Secara zahir dia Islam, kuburkan. Tapi jarang sholat Ustaz. Jarang sholatnya itu tidak ketahuan. Karena males, apa karena ingkar wajibnya sholat. Kalau dia jarang sholatnya itu karena memang males, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka yang seperti ini orang fasik, dia pendosa besar, tapi tetap di ranah Islam. Secara zahir dia di ranah Islam. Urusan di akhirat urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita kepada sama muslim adalah mengurus jenazahnya kalau dia sudah wafat, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan di kuburan muslim. Tapi kalau sempat dari ucapan-ucapan dia dengan disaksikan beberapa orang dekatnya, kalau dia ini pernah bilang kalau saya sudah gak wajib sholat lagi, kalau saya sudah gak wajib lagi sholat, mungkin karena ini karena itu, maka hukumnya murtad, keluar dari Islam, wajib syahadat lagi. Walaupun dia sering di masjid, dia sering sholat, cuman dia sering bilang saya ini nggak wajib sholat sudah, cuman ya biar nyaman aja saya hadir ke masjid. Sumpah ini naudzubillah wajib syahadat lagi, dan harus dibenarkan akidah dia yang keluar dari Islam itu, karena tidak ada istilahnya seseorang itu gugur kewajiban darinya selama dia berakal. Kalau gila ya masuk akal, gila Pak. Orang gila nggak wajib sholat, tapi selama sadar nggak bisa. Wajib dia sholat. Qala ta'ala wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Allah berfirman, janganlah kalian menyodorkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Janganlah kalian menyodorkan kalian kepada kebinasaan. Dari sini perbuatan-perbuatan yang menyakiti diri sendiri, tidak sampai meninggal, itu dilarang. Perbuatan-perbuatan yang bikin nyakitin diri sendiri. Jadi dikuatkan dalam hadis la dharar wala dhirar, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dari sini maka banyak kita ambil Pak ya. Haramnya contoh lomba pukul-pukulan ya, olahraga pukul-pukulan. Ya model mungkin kayak tinju ya. Terus UFC ya, itu haram. Kenapa? Silat dor sama pencak dor itu haram. Ya. Bahkan kena dosa juga siapapun yang ikut andil di situ, yang nyponsori, ya, yang bikin tempatnya, yang memfasilitasi, bahkan juru parkirnya kena juga. Jurinya Ustaz ya bagi jurinya. Ustaz saya enggak, cuma nonton aja seneng saya. Nah ini repot Pak. Nonton seneng dengan sesuatu yang maksiat, maka dia ridho dengan maksiat itu. Saya nggak seneng kayak gini, cuma nonton seneng saya. Hati-hati ya, karena khawatir nanti awal Anda merasa oh, ini nggak boleh, tapi keseringan ayo pukul. Wah, sudah seperti itu ridho berarti. Hati-hati ya, hindari seperti itu. Jadi arti
Ustaz, di Islam diajarkan kan kita untuk membela diri. Ya, itu gulat, Pak. Nabi itu seneng gulat. Tapi untuk pukul-pukulan ya. Ya, ini di medan perang asli ya apa-apa. Medan perang asli. Tapi kalau istilahnya hanya permainan aja enggak. Bahkan Nabi melarang memukul wajah, itu melarang. Orang tua yang diperintahkan mukul anak ketika dia enggak sholat, itu enggak boleh mukul kepala. Bahkan haram mukul wajah. Bahkan enggak boleh mukul yang sekiranya ada bekas. Nah, ini dilanggar semua dengan alasan olahraga. Olahraga itu baik selama sistemnya tidak berlawanan dengan syariat. Ya, minggu lalu telah kita bahas renang itu Nabi suruh, ayo ngajari anakmu untuk berenang. Tapi renang model sekarang yang sistemnya yang salah, harus pakai pakaian kayak gini, itu yang menjadi nggak usah ikut lomba renang. Karena yang lihat banyak lawan jenis. Ini yang bikin gak boleh. Kalau renang biasa silahkan. Nabi menganjurkan. Yang salah itu sistemnya. Ya. Jadi bukan urusan Islam melarang renang, tidak. Islam menganjurkan renang. Tapi sistemnya yang bikin siapa model ini. Sistem yang harus pakaian seperti ini. Dan nanti ditonton oleh lawan jenis siapa yang bikin kayak gini siapa. Di dalam hal ini kita harus tahu sesuatu yang baik itu kalau dimasukin yang nggak baik bisa jadi haram. Ya. Terus bagaimana caranya? Yang nggak baik singkirkan sehingga dia tersisa di dalam kebaikannya. Ini penting ya. Oke, di pondok itu kalau seumpama yang santri putri itu ya, pondok perempuan ini pengen renang, tuh kita booking satu pemandian itu kita booking 1 hari ya, sehingga nggak ada yang lain kecuali para perempuan aja. Itu tidak apa-apa. Ini perempuan anak kita renang di tempat umum dilihat oleh laki-laki, ini haram hukumnya. Sama kayak model senam aerobik itu sah-sah saja kesehatan. Tapi indoor, di ruangan, hanya perempuan saja. Ini bukan indoor lagi, outdoor. Bahkan yang nonton banyak, pakaian ketat, haram di sini. Bukan senamnya yang salah, sistemnya yang nggak beres. Jadi kita harus tahu dalam hal ini. Nah, banyak orang nggak paham sehingga dia bingung. Ini katanya boleh kok bilang nggak boleh. Tidak, sistemnya yang bikin salah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan membunuhnya, illa bilhaq, kecuali dengan alasan kebenaran, dengan alasan yang baik. Seperti apa? Seperti orang itu kufur setelah beriman. Orang murtad di dalam hukum Islam, dalam fikih Islam, itu hukumannya kisos kalau dia nggak tobat. Beda kalau kufur dari kecil ya. Ini dia sudah Islam dari keluarga muslimin, tapi murtad. Nabi bersabda, man baddala dinah faqtuluh. Siapapun yang mengganti agama yang sudah benar diganti dengan kufur, faqtuluh, bunuhlah dia. Artinya ini kena hukum kisos setelah suruh tobat, setelah disuruh tobat. Bahkan dalam fikih kita mazhab Syafi'i, orang yang dia meninggalkan sholat ya sampai 2 waktu berturut-turut itu wajib disuruh tobat. Kalau enggak tobat dikisos. Dikisos, Pak. Orang nggak sholat itu dikisos. Nah, kalau kita mikir berapa banyak orang gronggot yang harusnya kena penggal, ini banyak.
Berapa banyak itu? Kalau mikir itu, banyak. Kalau orang nggak zakat nggak sampai di kisos, orang nggak puasa nggak sampai di kisos, tapi orang nggak sholat ini berat. Orang kalau nggak sholat dua waktu, contoh duhur dia, duhur nggak mau sholat, dipaksa ayo sholat sampean nggak mau, sampai adzan asar kita suruh don, bisa jadi dia menjamak. Karena dalam konteks fikih ada pendapat yang mengatakan boleh menjamak tanpa alasan. Mungkin, tapi lemah ini. Ya kita suruh don aja. Mungkin dia mau menjamak. Kita suruh sholat zuhur sampai adzan maghrib belum sholat, ini berhak untuk dikisos. Nah, kalau sudah dikisos, kayak apa hukumnya? Kalau dia alasan nggak sholat karena males, maka tetap hukumnya muslim, disolatin dan dikuburkan di kaum muslimin. Tapi kalau enggak sholatnya karena menentang kewajiban sholat, nganggap dirinya enggak wajib lagi sholat, maka enggak boleh dikuburkan di kubur muslimin, enggak boleh disolati. Itu hukum Islam. Kok keras Ustadz? Bukan keras, karena kita baru tahu. Seseorang itu pas baru tahu nganggap keras karena nggak pernah belajar kayak apa. Aslinya kalau dia tahu dari dulu biasa aja, dari dulu kayak gitu memang. Kalau sudah tahu, masalahnya kita baru ngerti, akhirnya shock, kayak gini ya. Yang nganggap keras, tidak ada keras, itu sudah dari dulu memang. Cuman kita terlambat tahu aja. Nah kemudian diantaranya apa yang menjadikan seseorang itu halal darahnya, artinya halal untuk dibunuh, dipenggal. Di antaranya yang pertama adalah dia sudah beriman tapi kufur, murtad. Yang kedua, dia sudah pernah nikah tapi masih zina. Orang yang berzina nggak pernah nikah itu hukumannya cambukan 100. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki cambuklah masing-masing keduanya 100 cambukan. Ini bagi yang belum pernah nikah. Yang sudah pernah nikah atau masih dalam ikatan pernikahan tapi dia zina, itu zani muhson. Zani muhson ini dirajam, dipendam separuh badan, dilempar batu, gak besar gak kecil, sedang, ukuran 1 genggaman sampai wafat. Ya, kok kejam lagi Ustaznya tadi baru ngerti, baru ngerti. Itu sudah syariat Islam. Seperti apa kalau nggak diamalkan di sini? Karena di sini aturannya bukan pakai aturan Islam, di akhirat pasti dapat. Kalau dia nggak taubat di akhirat pasti dapat. Karena setiap hukuman syariat yang harusnya dikerjakan di dunia tapi tidak dikerjakan karena hukum ini nggak berlaku, maka akan ada hukuman di akhirat. Ya, ini yang harus kita tahu, bahwasanya hukum Allah yang wajib tegakkan di bumi, kalau tidak ditegakkan maka pelakunya tetap dapat di akhirat nanti. Dalam Al-Quran sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Pada siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang sudah Allah turunkan, apa yang Allah tentukan, maka merekalah orang-orang fasik. Nah kemudian selanjutnya adalah qatlun nafsi, seseorang yang membunuh orang lain bil amdi al udwan, dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan dengan alat yang bisa membunuh. Jadi kalau kita bahas masalah pembunuhan ya, itu nggak semua yang bunuh itu pasti dikisos. Jadi ada 3 urutannya, dan ini semua membunuh muslim. Seseorang membunuh muslim, kalau membunuhnya itu ada unsur kesengajaan dan dengan alat yang bisa membunuh, ya. Contoh ngelempar parang ke orang. Ini parang kalau kena bisa wafat.
dan dia memang bertujuan fulan ini yang saya tuju, maka di sini dia kena kisos, kena penggal. Ya, kecuali kalau keluarga yang korban memaafkan. Ya. Jadi dia kena kisos plus membayar membayar diat. Diatnya itu berapa? 100 unta. Siapa yang bayar, Ustaz? Keluarga pembunuh. Keluarga pembunuh. Nah, kalau seumpama dia salah satunya tidak ada, contoh seumpama dia nggak ada niat untuk membunuh, cuman dengan sesuatu yang bisa membunuh, contoh ya, niat nembak hewan, tahu-tahu kena orang, mati orang itu. Atau contoh seperti orang ngebut di jalan, mobil yang berkecepatan tinggi itu bisa membunuh. Mobil kecepatan tinggi bisa membunuh, tapi dia nggak ada niat membunuh, dia lurus saja. Atau ada orang nyebrang nggak noleh-noleh, ketabrak, meninggal. Apakah orang ini dikisos? Tidak, karena dia nggak ada kesengajaan. Walaupun dia memakai sesuatu yang bisa membunuh, apa? Mobil kecepatan tinggi. Atau dibalik, dia pengen menyakitin orang tapi dengan sesuatu yang nggak bisa membunuh secara wajar. Secara wajar ini nggak bisa membunuh. Contoh ngelempar kerikil kecil ke orang yang dia nggak senang, dilempar pelan aja, kena kepalanya, pas jantungan, meninggal ini orang. Padahal sesuatu yang nggak bisa membunuh ini, cuman pas sialnya kena dia meninggal. Ini nggak wajib kisos, dia cukup membayar diat saja, ya. Dan ini dalam hukum Islam seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran, faedah kisos itu Allah sebutkan, wa fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Artinya apa? Orang kalau ngerti, saya kalau membunuh pasti saya akan dibunuh. Apa yang dibunuhnya? Dikisos pasti. Maka semarah apapun dia mikir, dia akan mikir, ini kayak apa anak saya, kayak apa istri saya, kayak apa. Semarah apapun dia nggak berani dia. Kenapa? Ada rem yang kuat. Dari sini ada kehidupan untuk orang yang bikin jengkel tadi, ada kehidupan untuk orang yang marah besar tadi. Kenapa? Karena ngerti. Kalau cuman hanya penjara 5 tahun, ya makan gratis, itu tempat tidur ada, ya orang gampang Pak membunuh. Kenapa? Ya karena hukumannya sangat ringan menurut kacamata syariat. Kalau mungkin kalau kita terlalu kejam Ustaz, kalau dipenggal Ustaz, iya karena Anda bukan keluarga korban. Kalau ada keluarga korban, cincang lagi, bukan kisos lagi dia. Sama dengan orang yang dia tahu hukum mencuri itu dipotong tangan. Wah, terlalu kejam Islam, masa potong tangan? Pas duit dia yang diambil, bukan potong tangan lagi, digebukin. Bahkan sampai sekarat ini orang, dosa loh. Gebukin pencuri itu dosa. Karena hukumannya bukan digebukin Pak, hukumannya dipotong tangan. Ini digebukin. Kadang sampai parah dia, sampai lumpuh, naudzubillah. Hukumnya dosa itu. Apalagi sampai menyebabkan kematian. Ya, gebukin maling sampai mati. Itu setiap orang yang ikut andil dalam kematian orang tadi, dia harus kena kisos. Satu orang dikeroyok 10 orang, mati yang satu ini, 10 itu dikisos semua. Kenapa? Karena mereka ikut andil di dalam pembunuhan seseorang muslim. Itu hati-hati. Islam ini gampang. Kenapa? Yang bermaksiat, yang bikin dia mencuri, tangannya Allah sepotong tangan. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwasanya dalam menghidupkan syariat Islam itu
banyak kebaikannya. Sampai pernah guru saya, Ustaz Nasih Nur Allah Yarham, guru fikih kita, itu beliau bilang, seandainya coba di Indonesia ini setahun aja pakai syariat Islam, kalau memang tidak ada perubahan, tetap kriminal tiap hari, tetap ini, gak usah pakai lagi, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan, maka hendaknya berpikir orang-orang yang punya kebijakan. Kita lihat negara-negara yang menerapkan syariat Islam itu sangat minim angka kriminalitasnya. Sampai pembunuhan itu paling setahun, paling kasusnya dikit. Pencurian itu sangat sedikit. Kenapa? Karena syariat Islam diamalkan. Aja jauh di Aceh itu ngamalkan itu. Sehingga jarang kita dengar di Aceh itu ada kasus-kasus macam-macam, Pak. Kenapa? Karena tadi syariat Islam diterapkan. Nah ini cuma setahun aja. Kalau memang nggak ada perubahan, ya silahkan dirubah, pakai yang biasanya. Tapi tidak mungkin syariat Allah itu nggak sesuai dengan ciptaannya. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah juga ngerti manusia itu kayak gini loh sifatnya. Ini tak kasih hukum. Allah yang tahu kita. Sama dengan pabrik mengeluarkan motor, yang ngerti motor itu pabriknya tadi, spare partnya yang pabrik, bukan yang lain. Yang lebih ngerti perawatan ini motor ini pabriknya, yang lebih paham karena dia yang bikin. Sama, yang mengerti manusia adalah Tuhannya manusia, karena dia pencipta kita. Nah, itu harusnya mikir di situ kita. Qala ta'ala, insyaallah kita lanjutkan tentang ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembunuhan, insyaallah yang akan datang. Bagi yang mau bertanya mungkin silahkan bertanya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Melakukan kegiatannya seperti biasa. Dan ini perintahnya kepada saat itu ya sudah dihukum. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikun atau istilahnya tidak sadar apa yang dia lakukan ya. Kadang-kadang sudah makan bilang belum makan. Kadang sampai buang air itu sembarangan. Itu yang dinamakan ardalil umur. Sehina-hinanya umur. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Sebagian dari mereka ada yang dikembalikan ke umur yang paling hina. Apa umur hina itu? Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Setelah dia tahu, itu nggak tahu lagi apapun. Dia dulu ngerti ini fulan,
cara buang air ngerti, cara ini ngerti, tahu-tahu hilang semua itu ilmunya. Itu namanya ardalil umur. Dan Nabi diantara doanya itu, ini khususnya bagi kita ya, biar gak kena pikun, usahakan sering baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ini doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai dikembalikan ke masa umur yang paling hina. Kapan itu? Ketika sudah ngerti jadi gak ngerti lagi, kembali ke masa bayi lagi. Nah, yang seperti ini apakah wajib sholat? Di dalam kitab Zubat disebutkan la udra fi ta'khiriha liman aqal. Tidak boleh untuk mengakhirkan sholat bagi yang sadar. Yang gak sadar boleh mengakhirkan sampai dia sadar. Karena itulah orang tidur di waktu sholat, ya, sebelum waktu sholat dia sudah tidur, nggak bangun-bangun kecuali keluar waktu sholat, tidak dosa. Kenapa? Karena dia nggak sadar di waktu itu. Tapi waktu sadar wajib dia sholat. Orang pikun kalau memang ada masa sadarnya, maka di waktu sadar itu dia suruh sholat dan berusaha mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia nggak ada sadarnya sedikit pun, ya, pikunnya itu berlanjut, maka yang seperti ini gugur sholat. Yang seperti ini gugur sholat karena dia dalam kondisi tidak sadar. Kita nggak bilang gila, tidak. Cuman dia di dalam level orang yang sakit parah sampai dia nggak ingat apa-apa, sampai dia tidak ingat apapun. Itu namanya pikun. Di antara cara menanggulangi ya, biar kita nggak dapat itu usahakan ada hafalan Quran. Ya, satu juz kah, satu surat kah, ini ada hafalan Quran, insya Allah terjaga. Orang yang ngafal Quran itu nggak tertimpa pikun. Ya. Kemudian sholat duha jangan ditinggal, karena duha itu adalah sodakoh setiap sendi. Sedekah sendi kita itu sholat duha. Intinya akan terjaga insya Allah selama kita istiqomah sholat duha. Kalau ada yang kena sakit ya wajar Pak. Di mana-mana orang itu ketika dia dinaikkan derajatnya ya ada ujiannya. Dan adalah ujian itu adalah sakit. Ya. Nah, pertanyaan lain? Yeah. Jadi pandangan Islam ada orang yang itu sebagai orang menghina di mata Allah. Tidak. Dia arti ardalil umur ini secara kacamata dohir. Bukan syariat terus mengatakan oh ini terhina, tidak. Tidak. Artinya dia ini sudah berumur tapi kok kayak anak kecil gitu. Nah, tapi itu bukan berarti terus hina di syariat, tidak. Karena ini masalah kesehatan, Pak. Jadi dalam syariat itu, dalam Islam tidak ada hina karena sakit parah, hina karena kefakiran, nggak ada. Hina karena ini enggak. Karena itulah nggak boleh orang itu merasa hina karena banyak penyakit. Gak boleh orang itu merasa hina karena dia gak punya apa-apa, gak boleh. Itu kalau orang merasa dirinya hina karena gak punya uang, maka dia nanti akan merasa mulia kalau punya duit. Itu bentuk cinta dunia. Ya, berarti harus dibersihkan itu hatinya, itu masih kotor dia. Kadang ada orang, saya minder Ustaz duduk sama orang kaya, sama pejabat, minder saya. Loh, itu cinta dunia sampean, nggak usah minder. Berarti Anda nganggap kemuliaan itu ada di situ. Salah. Kemuliaan bukan di situ. Nah, sehingga santai aja dulu, makanya santai aja. Nggak usah merasa minder. Kalau merasa minder, berarti ada bibit-bibit cinta dunia di hati Anda. Ada penghormatan kepada duniawi. Ya. Di dalam hal itu tidak sampai menyebabkan fulan itu dosa, tidak. Ya, seperti itu. Yang lain? Oh iya.
Ya, orang yang dia ini harusnya kena kisos, tapi dia tidak mampu, entah itu karena mungkin sistemnya nggak ada di negara kita atau apa. Tapi dia sudah tobat nih, sudah pengen tobat, maka laksanakanlah yang bisa. Apa itu? Bayar dia, ya. Karena membunuh itu ada hukum kisos, ada hukum diat. Orang yang dia membunuhnya sengaja dengan alat yang bisa membunuh itu wajib kisos dan wajib kisos, nggak ada diat. Tapi kalau orang itu nggak sengaja tapi dengan alat yang bisa membunuh, atau dia sengaja tapi dengan alat yang nggak bisa membunuh, maka nggak dikisos. Contoh tadi itu tabrak lari, ya, nggak sengaja, nggak ada orang sengaja nabrak, karena ini jalan dia memang, ya, sehingga dalam ini tidak dikisos, tapi dia bayar dia. Nah, ketika seorang itu merasa saya ini harusnya dikisos, Ustaz, tapi nggak ada sistemnya, maka pindah kepada kewajiban kedua. Apa itu? Bayar diat sampean. Diat ini diwajibkan bukan hanya kepada pembunuh, tapi kepada keluarga laki-laki dari pembunuh itu. Ya. Berapa diat itu? 100 unta. Unta nggak ada, ya harganya lah. Unta paling murah itu 40 juta kali 100, 4M lah. Ya. Nah, itu kalau sumpama itulah mahalnya nyawa itu dalam Islam di situ. Mahalnya nyawa itu di situ dalam Islam. Ya. Kalau Indonesia berapa di Indonesia? Mungkin sekian ratus juta mungkin, ya. Bahkan jangankan itu, Pak. Satu gigi aja Anda dipukul orang nih. Gigi satu rampal. Itu 5 unta sudah 200 juta. Satu gigi sudah 200 juta sampai dapat. Saya nggak mau balas, saya lapor aja. Bayar 200 juta dia. Telinga kita, Mbak, ditempeling orang telinga sampai nggak bisa dengar. Ini lumayan, 50 unta, 2M. Semahal itu manusia. Iya, memang Islam menghargai betul manusia. Karena itulah di Arab itu kalau marah-marahnya orang mau mukul ini mikir, waduh utang masih banyak mau mukul orang, repot, Pak. Kenapa? Karena luka bisa dihargai. Luka itu, memar itu ada harganya. Kalau di dalam hukum fikih. Di sini enggak, bonyok semua sudah gitu, kena marah lagi, Allahu Akbar. Sudah bonyok di penjara lagi, mana? Di sini dalam ini kalau mengatakan Islam, Masya Allah, orang nggak akan berani zalimin orang lain. Kenapa? Besar dia mengeluarkan biaya itu, besar banget. Ya, tangan itu kalau terpotong, ada orang mungkin memotong tangan kita atau bikin tangan kita nggak berfungsi lagi. Ada tapi nggak berfungsi, lumpuh tangan. Itu 50 unta. Tapi kalau orang itu mencuri minimal 1 juta sekian lah, rubuk dinar, 1/4 dinar itu, 1 dinar itu 4,2 gram emas, seperempatnya beri 1, sekian. Dianggap coba 1 juta sekian. Mencuri itu langsung potong tangan. Ada orang, loh kenapa di Islam ini? Harga tangan itu 50 unta. Tapi kenapa hanya mencuri 1 juta sudah dipotong tangannya? Maka dijawab oleh ulama kita, iya, ketika tangan itu mulia, berharga. Tapi pas dia menghinakan tangannya dengan mencuri, murah tangannya, gak berharga lagi dia punya tangan. Kenapa? Karena sudah dia menghinakan tangannya, jadi murah, jadi 1 juta tuh potong tangan. Nah, itu bagaimana Islam ini menghargai ketaatan, ya. Jadi aturannya demikian, dan dia bertobat nasuh, tobat yang benar-benar, ya. Nah, dan dia kalau nggak bisa langsung dicecil aja,
Itu ada cicilannya dalam fikih itu. Kalau dia diat besar sengaja itu 3 kali cicilan. Ya, 30, 30, 40. Kalau dia ini nggak sengaja, maka 5 kali cicilan. Ya. Dan itu hal yang murah, Pak, daripada di akhirat. Itu hal yang murah daripada di akhirat. Karena hukum orang yang membunuh sengaja, kalau dalam versi Quran ini, itu di neraka selamanya. Versi Quran ini belum saya baca ayatnya, itu insya Allah minggu depan. Karena itulah ulama masih berbeda pendapat, kayak apa hukum orang yang membunuh muslim dengan sengaja ini, kayak apa. Ada yang mengatakan sesuai Quran, ya sudah neraka selamanya. Bahkan gak cuma neraka, nanti ada dilaknat oleh Allah, Allah murka pada dia, disiapkan adab yang pedih. Ini digabungkan, ya, 3 hal ini kepada satu orang ini. Laknat satu aja sudah besar itu, apalagi ditambah Allah murka, Allah siapkan adab yang pedih. Repot. Sehingga hati-hati dalam masalah itu. Kalau memang kalau saya nggak dolim, saya didolimi Ustaz, jadilah yang terdolimi. Kalau memang pilihannya seberat itu, jadilah yang terdolimi. Sabar aja, sebentar aja. Kenapa? Karena itu didikan Nabi SAW. Nabi sering bersabda pada sahabat, isbiru, sabar ya kalian, sabar ya, hatta talqauni al-haud. Yang penting nanti kumpul denganku di telaga. Terakhir itu sudah di situ sudah. Sabar, cuma 60 tahun juga sabar. Ya. Yang paling berat itu sabar maksiat, Pak. Sabar nggak maksudnya berat. Kalau sabar 5 waktu gampang. Sabar puasa Ramadan gampang. Sabar tahajud, sabar ini gampang itu. Yang sulit sabar nggak maksiat, ayo. Paling sulit itu. 1 hari nggak maksiat itu jarang orang. Paling sulit itu sabar nggak maksiat. Ya, seperti itu ya. Yang lain, oke. Iya. 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 Apakah harus banyak doa per ekor atau kolektif? Oke. Atau per hewan daging yang dikonsumsi yang tanpa doa itu Iya. Jadi dalam hal ini syarat hewan itu halal, ini langsung saya jawab ya. Syarat hewan itu halal itu dengan 4 perkara. Hewan itu daging, itu isi hewan itu hal konsumsi itu 4 perkara. Yang pertama, Anda harus tahu ini hewan yang halal dimakan. Orang yang nggak ngerti fikih hewan halal atau haram, maka nggak bisa membedakan. Maaf, di sebagian dari kita masih banyak yang makan tawon, makan lebah. Katanya bilang, ini telurnya Ustaz, bukan telur, itu embrio ngarannya. Kalau sudah bentuk lebah itu embrio, bukan telur. Telur itu kuning sama putih. Ini bentuk tawon dipepes lagi, haram hukumnya. Masih banyak yang istilahnya mungkin buaya kah, ular kah, haram hukumnya. Kodok kah, haram. Berarti dia nggak belajar fikih halal haram urusan hewan. Pertama harus Anda yakin ini hewan halal. Yang kedua, yang menyembelih ya atau yang membunuh, kalau itu hewan liar, nggak bisa ditangkap hewannya, liar, itu harus muslim. Harus muslim. Orang non muslim atau kafir nggak sah sembelihannya dan nggak sah buruannya.
Kadang-kadang maaf, ada orang berburu non muslim, dapat dijual ke muslim, dijual, akhirnya dagingnya haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena buruan hasil buru, kecuali hidup dia jual hidup, silahkan. Yang nyembelih muslim aman. Yang ketiga, alat yang dipakai nyembelih harus lancip, tajam, lancip, ya, bukan kuku, bukan tulang, bukan gigi. Terserah, mau besi, mau tombak, mau kayu, tapi lancip, ya. Karena itulah kalau membunuhnya pakai yang tumpul seperti gotri itu tumpul, Pak. Peluru senapan angin itu enggak lancip itu. Jadi kalau ada hewan mati dengan tembakan gotri itu enggak halal. Karena dia enggak lancip, dia tumpul. Kecuali kalau dia nembaknya enggak sampai mati. Nembak burung nih, jatuh, langsung sembelih. Kalau darahnya muncrat, berarti dia halal. Berarti sebelum disembelih masih hidup. Tapi kalau darahnya meleleh, dia sudah mati duluan sebelum sembelih, haram bangkai. Ya. Sama kalau kita melihat ada kambing atau sapi ditabrak, langsung ambil golok, sembelih. Kalau darah muncrat halal, seneng yang punya, alhamdulillah bisa dikonsumsi, dijual lagi. Tapi kalau ada sembelih meleleh, maka sudah bangkai. Cuman repotnya yang nyembelih disuruh tanggung jawab sekarang. Ini repotnya, ini mau saya sembelih nanti tanggung jawab lagi, repot lagi. Mending dibiarkan sampai mati, bangkai. Mati ketabrak, bangkai. Ya halal, mati jatuh, mati ketimbun bangkai. Ya, dalam Al-Quran sebutkan wal mutaraddiyatu wan natihatu. Itu hewan-hewan yang mati tanpa sembelih hukumnya bangkai. Bangkai berarti nggak halal. Yang keempat, nah ini, kalau seumpama dia hewan itu bisa untuk ditangkap, ya, maka wajib terputusnya jalan makan dan jalan nafas dalam sekali gorok. Karena itulah nggak halal nyembelih hewan dari tengkuk. Jadi tengkuk, kenapa? Dia mati sebelum terputusnya ini bangkai. Ya, nggak halal nyembelih hewan dari tengkuk sini itu. Harus dari sini, karena matinya harus dengan terputusnya jalan makan dan jalan nafas. Itu kalau yang bisa ditangkap. Kalau yang liar nggak bisa ditangkap, payau, rusa, maka dari sisi manapun Anda bunuh, nggak harus ini. Yang penting mati dengan 3 yang pertama tadi. Yang melempar busur muslim, sumpama. Yang nembak muslim, lancip dia, lancip bukan tumpul, ya, dan halal dia. 3 yang pertama beres, maka hukumnya halal dengan mati di arah manapun dia, kepalakah, perutkah, inikah, halal. Tapi repotnya kalau sumpama Ustaz, saya sudah manah nih, tapi dia tetap lari. Pas saya kejar, dia jatuh di bawah. Saya nggak tahu ini matinya karena panas saya apa karena jatuh. Nah, ini repot, Pak. Namanya ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan dimakan. Bisa jadi dia matinya karena jatuh, bukan dengan panah engkau. Berarti apa? Tinggalkan yang meragukan. Nah, adapun baca doa itu sunnah. Baca doa itu sunnah. Baca bismillah itu sunnah, tidak wajib. Ustaz, dalam Al-Quran sebutkan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaih. Janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Ini ayat turun, ya. Asbab nuzulnya, sebab turunnya ini ayat ketika sebagian orang-orang Quraisy yang masih belum Islam, atau yang sudah Islam tapi belum kuat Islamnya, di waktu itu memakan hewan yang dikorbankan untuk berhala. Demi Hubal sembelih, demi ini sembelih. Itu namanya Ansab dan Azlam. Dari situlah Allah
berfirman, jangan kalian makan kalau nggak disebut nama Allah. Artinya apa? Kalau disebut nama berhala di situ, nggak boleh memakan hewan yang disembelihnya atas nama berhala, bahkan atas nama orang soleh. Ya, contoh ini saya ini demi Yai Fulan nih, nggak halal Pak. Kalau nyebut nama Allah sunnah. Yang penting jangan nyebut nama selain Allah. Itu yang dimaksudnya tadi itu. Artinya di sini membaca bismillah dalam nyembelih bukan suatu syarat halalnya hewan tersebut, tapi sunnah, sangat disunahkan. Apalagi doa-doa ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu isinya sunnahnya. Kalau korban ya ada doa lagi di korban. Allahumma hadi minka wa ilaika taqabbal minni. Itu dia ada doanya. Nah, ini dalam hal ini seumpama orang muslim tadi itu nggak baca bismillah tidak masalah. Tapi orang kafir baca bismillah bermasalah. Artinya apa? Tetap bangkai karena yang nyembelih siapa? Ya. Nah, di situ jawabannya. Nah, apakah boleh dagingnya dimakan? Ya tadi, kalau 4 syarat ini lengkap halal. Ustaz, saya nggak tahu, saya ke pasar ini langsung jadi daging Ustaz, nggak pernah lihat prosesnya. Maka dilihat itu mayoritas di situ muslim apa non muslim. Kalau mayoritas muslim, Anda husnudzon, prasangka baik aja, ini sembelihan muslim. Sama kayak ada orang meninggal nggak punya identitas di daerah muslimin. Ini nggak tahu muslim apa kafir. Daerah apa itu? Muslim banyak. Anggap dia muslim, sholatin, kumpulkan kubur muslimin. Kalau nggak ada identitas ya. Kalau daerah yang non muslim mayoritas, nggak boleh ada sholatin dia sampai jelas ini muslim. Nah itu hukumnya. Kita beli daging di pasar, contoh Palangka, atau daerah mana yang mayoritas mungkin ya, di Irian Jaya kah mana yang kafir itu lebih banyak, haram, nggak boleh. Kecuali kita tahu yakin yang nyembelih muslim. Itu pentingnya dalam hal ini menyikapi ya. Insyaallah kita lanjutkan daripada kajian hukum pembunuhan dan dosa-dosa yang lain pada yang akan datang insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terjaga dari seluruh kemaksiatan zahir batin, kecil dan besar, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ينفعنا رب فقهنا وفقهنا لنا وقربات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.